Assalamualaikum Mbak Maria. Waalaikumsalam. Halo, apa kabar? Semoga sukses dan lancar acaranya.
Assalamualaikum Pak Tarno. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tarno, mohon untuk on cam supaya Apakah mahasiswa suara bisa saya sudah melihat. terdengar? Oke, untuk verifikasi Bentar, saya masih kehadiran. mau ngasih background dulu, Bu. Kak Kurung ya, sebentar. Halo, Pak Tarno. Halo, suara saya sudah terdengar? Oh ya, apa mohon bisa on cam Pak, supaya mahasiswa bisa melihat kehadiran Pak Tarno. Saya sebentar, Pak, kasih background dulu, Bu. Ini masih setting backgroundnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya mulai aja ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Dr. Sutarno, MSI dari UGM, dan juga Ibu Dr. Amaria dari UNESA sebagai supporter hari ini ya, pada kuliah tamu online. Yang ini merupakan kelanjutan dari kuliah tamu online yang ada di YouTube Tutik Setia Arema 99 yang merupakan program kuliah tamu online dalam membangun atmosfer akademis gitu ya di antara dosen dan mahasiswa ya. Kuliah tamu online hari ini itu ada terkait dengan kuliah anu 1 ya, struktur dan kereaktifan anorganik, kemudian sintesis anorganik dan juga mineralogi.
yang mana sintesis anorganik dan mineralogi nanti saya ngajar setelah UTS. Yang anu 1 ini ABCD sebelum UTS ya. Hari ini Bapak Sutarno akan mempresentasikan sharing ya tentang sintesis anorganik ya yang bisa mahasiswa linkkan dengan materi kuliah masing-masing dan akan menjawab tugas yang saya berikan terkait dengan sintesis anorganik. Nah, mahasiswa diwajibkan memberikan pertanyaan untuk setiap kelompok ya, hanya 1 pertanyaan untuk sintesis anorganik dan mineralogi, tetapi anu 1 itu tidak ada kewajiban. Kemudian jangan lupa men-screenshot acara kuliah tamu ini sehingga untuk bukti kehadiran mahasiswa pada kuliah tamu ini. Nah, demikian perlu saya informasikan juga bahwa materi yang dipresentasikan di Zoom ini lebih sedikit daripada yang di-share di YouTube. Di YouTube itu sintesis dan karakterisasi dan juga aplikasi. Karena keterbatasan waktu di Zoom, ya jadi di sini hanya saya batasi hanya sintesis dan karakterisasi saja begitu. Monggo Pak Tarno ya, saya sharekan. Sebentar. Saya lupa lagi. Selama saya memutar video presentasi dari YouTube supaya mahasiswa menuliskan pertanyaan-pertanyaan di chat ya. Demikian ya, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan suatu topik. Jadi topik ini adalah bagaimana cara mendesain logam M sebagai kerangka dan non kerangka dalam struktur MCM 41. Nah, ini disampaikan oleh saya, ini adalah Sutarno dari Departemen Kimia, Fakultas MIPA UGM. Ini atas permintaan Ibu Dr. Tuti Setianingsih MSI dari Departemen Kimia FMIPA UB. Materi kuliah ini sebagai pokok bahasan utamanya ini adalah sintesis ZN MCM 41 versus ZNO MCM 41. MCM 41. MCM 41 ini adalah singkatan dari mobil Composition of Matter number 41. Ini merupakan salah satu material tergantung material termasuk material berpori ya, kategorinya ini adalah mesopori. Jadi kalau kita membicarakan material berpori maka kita tahu secara umum itu dibagi menjadi 3 kategori atau 3 klasifikasi. Ini penggolongan berdasarkan IUPAC. Yang pertama adalah material mikropori. Itu memiliki diameter porinya itu adalah kurang dari 2 nanometer. Kemudian material mesopori itu antara 2 sampai 50 nanometer. Kemudian material makropori itu memiliki diameter pori lebih besar dari 50 nanometer. Nah, kemudian yang kita tinjau ini adalah MCM 41 yang masuk dalam kategori mesopori. Ini ya, mesopori ini memiliki susunan pori yang heksagonal, bagaimana dalam gambar ini. Memiliki diameter porinya, ini bisa diatur antara 15 sampai 100 angstrom. Atau antara 1,5 sampai 10 nanometer. Nah,
Kemudian pada kesempatan ini ya, itu ini penyusun kerangkanya itu adalah Si, silisius atau silika murni. Kemudian nanti akan disubstitusi, akan dimasukkan logam lain, yaitu ini logam seng yang merupakan logam transisi. Kalau kita tinjau ini adalah jari-jari kovalennya, ya, jari-jari kovalennya dalam satuan pikometer ini. Ini kalau Si itu 1,11 pikometer, kemudian ini ada Zn itu 1,31 pikometer. Nah, maka harapannya kalau Zn ini nanti akan masuk dalam kerangka menggantikan posisinya Si melalui substitusi isomorfis, maka harapannya nanti diameter porinya akan meningkat. Maka ini salah satu hipotesisnya itu ya, kalau Zn ini berhasil mensubstitusi posisinya silikon dalam struktur tetrahedral kerangkanya ini, maka nanti diameter porinya akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan yang MCM41 murni. Kemudian apabila nanti Zn-nya ini berada di luar kerangka, ya, nanti akan menempel di permukaannya ini, maka nanti berarti akan menempel di permukaan, ya, dinding-dinding porinya ini, kemudian bagian dalam ini. Maka nanti akan menyebabkan diameter porinya akan menjadi lebih kecil. Akan menjadi lebih kecil. Itu nanti akan memberikan tanda atau bukti bahwa nanti Zn-nya itu adalah sebagai non-kerangka. Masuknya Zn ke dalam kerangka, itu nanti akan menjadikan kerangkanya itu bermuatan negatif. Karena kita tahu seng itu bervalensi atau bermuatan 2 positif. Sedangkan Si itu bermuatan 4 positif. Sehingga di sini masuknya nanti Zn itu membuat atau menjadikan kerangkanya bermuatan negatif. Bermuatan negatif, sehingga ini ya harapannya nanti kalau Zn ini masuk ke dalam kerangka, itu adalah bisa berfungsi sebagai adsorben untuk senyawa kationik karena kerangkanya bermuatan negatif. Nah, ini kalau dibuat diagram alirnya secara singkat, ya, ini tahapannya ini adalah membuat campuran reaksi, ada sumber Si sebagai pembentuk kerangka silikatnya. Kemudian ini juga ditambahkan surfaktan setil trimetil amonium bromida. Ini sebagai template atau cetakan pembentuk porinya. Ini kemudian larutan seng nitrat. Ini sebagai untuk substitusi memasukkan ini logam Zn ke dalam kerangka. Jadi dilakukan variasi mol antara Si dengan Zn. Kemudian dilakukan proses sonikasi dan juga kalsinasi, maka akan terbentuk ini Zn MCM41. Ini harapannya adalah Zn-nya ini masuk ke dalam kerangka. Kemudian dilakukan dengan proses karakterisasi. Kemudian ini kita ini ditampilkan data karakterisasi XRD dan juga inframerah terhadap pertama kali ini adalah pembentukan MCM41 dulu sebelum dilakukan modifikasi atau substitusi dengan Zn. Jadi untuk menentukan kondisi optimum pembentukan MCM41. Nah, gambar A ini adalah merupakan MCM41 sebelum
kalsinasi, dan yang B setelah kalsinasi. Artinya setelah templatenya atau cetakan CTAB-nya dihilangkan. Jadi pertama, untuk menguji pengaruh kalsinasi atau hilangnya surfaktan, hilangnya cetakan itu terhadap struktur, ini dilihat dari data XRD-nya. Kemudian untuk mengetahui apakah betul-betul surfaktannya itu telah hilang dari kerangka, ini diuji atau diketahui dengan data IR-nya. Kalau kita lihat di bagian kanan ini, data IR menunjukkan bahwa ini ada puncak-puncak spesifik ya. Puncak-puncak spesifik ini yang disebabkan oleh gugus-gugus dari surfaktan. Demikian juga pada daerah ini. Nah, kemudian ini sebelum kalsinasi, kemudian yang B ini setelah kalsinasi, maka puncak-puncak yang memberikan indikasi tadi adanya gugus-gugus dari metilen dan sebagainya tentang adanya dari surfaktan ini telah hilang. Berarti kalsinasi ini dapat menghilangkan surfaktan atau cetak sebagai cetakan dari struktur MCM41. Kemudian efek hilangnya surfaktan ya, akibat kalsinasi, pemanasan pada suhu yang cukup tinggi tadi, ini diamati dengan data XRD-nya, dari data XRD-nya. Ada dua fenomena yang bisa kita lihat ini. Secara kuantitatif, maka proses kalsinasi ini meningkatkan intensitas puncaknya. Kemudian yang kedua, secara kualitatif, ini hilangnya surfaktan dari pori, ini menyebabkan harga 2 tetanya, ini harga 2 tetanya ini menjadi bergeser ke sebelah kiri, menjadi lebih kecil. Saya ulang lagi, ini secara kuantitatif dari segi puncaknya, ya, intensitasnya, setelah kalsinasi ini meningkat, bahkan peningkatannya ini sangat tajam. Akan tetapi pada secara kualitatif dihitung harga atau ditinjau dari harga 2 tetanya ini bergeser menuju 2 teta atau sudut 2 teta yang lebih besar. Maknanya apa? Kalau 2 tetanya lebih besar, itu dari persamaan Bragg itu menunjukkan bahwa harga D-spacing-nya menjadi lebih kecil. Nah, jadi maknanya hilangnya surfaktan tentu sebagai penyangga atau sebagai cetakannya itu menyebabkan struktur porinya menjadi lebih kompak, menjadi lebih kecil. Nah, akan tetapi tadi struktur porinya ini menjadi lebih teratur. Ini yang diindikasikan dengan peningkatan intensitas puncaknya. Nah, kemudian ini puncak-puncak ya pada HKL 100, ini 110, 200. Ini adalah puncak-puncak spesifik yang ditunjukkan oleh struktur dari MCM41 mesopori. Baik, jadi dari karakterisasi secara IR dan juga XRD menunjukkan ini terbentuknya MCM41 dengan baik. Dan juga bagaimana efek kalsinasi terhadap hilangnya untuk menghilangkan surfaktan, ini bagaimana pengaruhnya terhadap struktur pori, ini diamati dengan data XRD. Baik. Kemudian ini ditampilkan data XRD
untuk ZN MCM 41 dengan variasi SIZN yang ini berbeda-beda. Mulai dari A, ini ya, ini. Kemudian ini dari A, SIZ-nya 33, kemudian B 50, kemudian yang C ini 100, nah kemudian yang D ini 200, kemudian yang E yang paling atas ini adalah MCM 41 murni. Jadi semakin ke bawah ini ZN-nya semakin banyak. Semakin banyak. Di masuknya ZN ke dalam kerangka, ini bisa kita amati dari data XRD-nya, dari puncak utamanya ini. Maka kalau ditinjau secara kuantitatif intensitasnya, itu masuknya ZN menyebabkan intensitas puncaknya semakin turun. Nah, semakin turun. Ini kemudian secara kualitatif dari harga sudut 2 tetanya, masuknya ZN yang semakin banyak, ini menyebabkan sudut 2 teta bergeser ke kiri. Maknanya tadi kalau sudut 2 tetanya bergeser menjadi ke kiri atau lebih kecil, itu despacing-nya menjadi lebih besar. Berarti nanti menyebabkan ukuran porinya lebih besar. Nah, ini memberikan bukti seperti hipotesis pada awal tadi, kalau diameter porinya itu menjadi lebih besar, ini menunjukkan bahwa ZN bisa masuk ke dalam struktur kerangkanya. Masuk ke dalam struktur kerangkanya. Dan ini semakin banyak ZN yang masuk, ini diameter porinya menjadi lebih besar, yang ditunjukkan oleh harga 2 teta yang semakin kecil. Tapi ini masuknya ZN yang semakin banyak menyebabkan derajat keteraturan dari porinya atau struktur MC41-nya menjadi semakin turun. Kemudian, nah ini karakteristik penentuan atau karakterisasi untuk pembuktian MCM41 itu kita menggunakan XRD dengan sudut kecil. Ya, di sudut kecil biasanya ini adalah sekitar di bawah 5 derajat itu ya, puncak-puncaknya akan muncul. Nah, kemudian ini yang di sebelah kanan ini juga untuk pembuktian di sudut besar, ini diberikan standarnya ini adalah ZNO. Nah, ini untuk menguji apakah ZN-nya tadi itu masuk ke dalam kerangka atau cuma nempel di luar kerangka. Kalau nempel dia di luar kerangka atau non kerangka, yang paling mungkin ini adalah terbentuk padatan oksida ZNO. Maka ini diberikan standarnya SNO. Maka juga ini menunjukkan bahwa masuknya ZN ini ya tadi dengan metode secara langsung tadi ini menunjukkan bahwa ZNO tidak terbentuk. Tidak terbentuk berarti ZN memang bisa masuk ke dalam kerangka. Nah, kemudian juga di sini tadi untuk menguji masuknya ZN ke dalam kerangka atau tidak ini juga ini dibuktikan oleh ini adanya vibrasi stretching antara TOT. TOT ini adalah bisa SIO SI atau SIO ZN. SIO ZN begini ya. Ini daerah ini menunjukkan bahwa yang A ini adalah untuk yang MCM41, kemudian yang B ini adalah yang SI
Zn-nya. Berarti yang B ini kan bilangan gelombangnya ini bergeser ke bilangan gelombang yang lebih kecil. Nah, ini memberikan informasi bahwa Zn, ya, Zn dengan tadi jari-jari yang lebih panjang itu memberikan vibrasi yang lebih lemah daripada kalau dibandingkan dengan SE yang jari-jarinya lebih pendek. Jadi pergeseran ke bilangan gelombang yang lebih kecil ini juga mengindikasikan, memberikan bukti, memperkuat bukti masuknya Zn ke dalam kerangka. Kemudian ini foto TEM ya, dengan berbagai perbesaran. Yang A ini 20.000 kali, ya. Yang B ini adalah 80.000 kali, dan ini 120.000 kali. Ini memberikan informasi bahwa struktur MCM41 ini telah terbentuk, dan ini adalah dari karakteristik saluran-saluran atau pori-pori yang terbentuk, ini adalah berupa pipa-pipa yang memanjang. Kemudian untuk membuktikan selanjutnya karakterisasi dilakukan uji isoterm adsorpsi nitrogen terhadap sampel MCM41 dan Zn MCM41. Ini dipilih yang rasionya 100. Di Zn yang masuk ini masih kecil. Nah, kalau kita lihat datanya, ini ya, datanya. Ini dari data A, ini parameter kisinya, maka masuknya Zn, ini ya, menjadi lebih memiliki parameter kisi yang lebih besar. Ini ada peningkatan sekitar 3 angstrom. Nah, tetapi kalau dilihat dari ini harga, ini adalah A. BT ini adalah luas permukaan spesifiknya. Ini setelah masuknya Zn menjadi sedikit penurunan. Ada penurunan luas permukaan spesifiknya. Nah, kemudian ditinjau dari ini diameter pori, ini dp ini diameter porinya. Ini diameter porinya menjadi lebih besar. Ada peningkatan sekitar 4 angstrom. Sini 4 angstrom. Tadi juga sesuai dengan data dari XRD, jadi bahwa Zn MCM41 kalau masuk ke dalam kerangka, itu karena Zn memiliki diameter pori yang lebih besar, maka akan, maaf, ini baterainya, saya cas dulu. Baik, saya ulang lagi. Maka dari data isoterm adsorpsi ini juga membuktikan, ya, memperkuat bukti bahwa Zn masuk ke dalam kerangka. Karena ini Zn, jari-jarinya atau diameter atomnya itu adalah lebih besar daripada Si, sehingga menjadikan diameter porinya menjadi lebih besar. Baik. Kemudian kita lanjutkan, ini untuk modifikasi yang kedua. Ini sintesis MCM
ZNO MCM 41. ZNO MCM 41. Ini dilakukan secara tidak langsung. Nah, bedanya kalau tadi untuk memasukkan logam Zn ke dalam kerangka tadi, campuran pembentuk kerangkanya antara silikat dengan seng tadi dicampurkan sekaligus secara langsung dalam campuran reaksi, baru dilakukan sonikasi. Akan tetapi untuk memasukkan ini sebagai non kerangka, modifikasinya non kerangka, maka ini dilakukan secara tidak langsung. Maksudnya ini MCM41 terbentuk terlebih dahulu, ya, setelah terjadi secara sempurna, sudah ini dilakukan kalsinasi segala macam, maka baru ditambahkan sumber atau prekursor untuk sengnya, gunakan seng asetat di sini. Kemudian ini juga dilakukan reaksi lagi dengan teknik sonikasi. Ini tadi juga sonikasi, ini sama sonikasi. Ini kemudian silakan ditulis ya. Kak Tarno belum join ya, Bu ya. ini sumber Zn-nya. Maka kemudian ini harapannya akan terbentuk ini logam sengnya sebagai oksida itu berada di luar kerangka. Kemudian juga dilakukan serangkaian karakterisasi dengan FTIR, XRD, juga TEM dan adsorpsi nitrogen, dan juga di sini ada tambahan untuk analisis untuk menguji, karena ini kalau Zn-nya sebagai non kerangka ini akan memiliki sifatnya dia sebagai fotokatalis, maka nanti diuji sifat fotokatalitiknya dengan menggunakan ini diffuse reflektan UV visible. Kemudian pola difraksi sinar X dari berbagai sampel ZNO MCM 41 dengan berbagai variasi penambahan Zn mulai dari 12% sampai 60%. Maka kalau diamati di sini bahwa penambahan Zn yang semakin banyak ini juga menyebabkan ini puncak-puncak difraksi dari MCM41 ini semakin rendah. Semakin rendah berarti semakin merusak struktur dari MCM41. Tapi ini sampai 36% penambahan ini masih
bisa dipertahankan struktur MCM 41-nya. Kemudian untuk menguji keberadaan ZNO-nya, ini ya ZNO-nya, maka dilakukan pengukuran XRD pada sudut besar. Dengan ini merupakan standar dari ZNO-nya. Nah, tadi pas sampai 36%. Jadi ini karena konsentrasinya tadi mungkin ini belum cukup memadai, tetapi pada konsentrasi yang lebih besar ini nampak ya bahwa ZNO yang ditambahkan itu adalah betul-betul dari sudut besar ini sebagai non kerangka. Dari ZN yang ditambahkan adalah sebagai non kerangka atau sebagai ZNO. Ini dibuktikan dari data XRD-nya. Kemudian coba kita amati juga di sini dari data XRD pada berbagai penambahan ZN, ini, pada berbagai penambahan ZN, maka ketika ini MCM 41 murni, ini dari pendekatan menggunakan teknik XRD untuk menentukan diameter porinya, ini 33,22. Maka seiring dengan penambahan ZN, ini diameter porinya semakin turun sampai yang 36%, ini tinggal 31,91. Kemudian juga ini D dari ZNO-nya ini adalah ukuran crystalline size, ukuran kristal dari ZNO-nya. Ini 456 angstrom atau sekitar ini berarti 45 atau sekitar sampai 50 nanometer. Berarti ini ZNO-nya ini masuk dalam kategori nanomaterial atau nanokristal. Nanokristalnya. Nah, kalau kita amati ini bagi diameter pori, ini ZNO sebagai non kerangka, ini justru lebih kecil bila dibandingkan dengan MCM 41 murni. Nah, ini memberikan bukti atau dukungan, ini memang ZN yang ditambahkan tadi berada di luar kerangka MCM 41-nya. Tadi kalau ZN masuk ke dalam kerangka, diameter porinya itu menjadi lebih besar. Tapi ini ZN yang ditambahkan sebagai non kerangka menyebabkan diameter porinya menjadi lebih kecil. Sehingga ini memberikan dukungan bukti bahwa ZN yang ditambahkan ini sebagai non kerangka atau di luar kerangka. Kemudian ini kajian isoterm adsorpsinya ya, menggunakan PET. Ini juga memberikan bukti yang lebih akurat diameter pori. Ini ya, ZNO MCM 41 lebih kecil dari MCM 41. Walaupun tadi kalau secara kuantitatif terjadi perbedaan harga diameter pori yang dihitung berdasarkan isoterm adsorpsi dengan data XRD. Tetapi tren keduanya memberikan dukungan bahwa diameter pori ZNO MCM 41, ZN sebagai non kerangka lebih kecil daripada diameter pori MCM 41 murni. Baik, kalau ini kemudian kita bandingkan tadi ya. Ini maaf, ini enggak kelihatan ini ya. Kelihatan. Tetapi sini nampak bahwa kalau pada ini ZNO MCM 41
ini diameter porinya menjadi lebih kecil, ini lebih kecil, ya, diameter porinya lebih kecil. Ini memberikan bukti Zn di luar kerangka. Sedangkan pada Zn MCM41 tadi yang ditambahkan secara langsung, ini diameter Zn MCM41 lebih besar daripada MCM41 murni. Ini menunjukkan bukti Zn berada dalam kerangka. Nah, ini sampai kepada kesimpulan akhirnya sini bahwa dari kajian tadi sintesis tadi dengan proses yang berbeda dari bahan yang sama itu menghasilkan struktur yang berbeda. Ini kalau waktu sonikasi yang semakin lama memberikan kristalinitas yang semakin baik, semakin tinggi, semakin teratur. Kemudian yang kedua di sini penambahan logam Zn secara langsung ini menghasilkan struktur kerangka. Jadi Zn MC41, sedangkan penambahan Zn secara tidak langsung ini menghasilkan struktur Zn non kerangka. Kedua-duanya dilakukan dengan metode sintesnya sonokimia atau sonikasi. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Ini ya, saya sampaikan terima kasih kepada khususnya Ibu Dr. Tuti Setianingsih yang telah memberikan kesempatan kepada untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan sintesis dan karakterisasi material. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi dari Bapak Dr. Sutarno, MSI, dan juga mahasiswa sudah memberikan pertanyaan, tapi masih kurang ya, karena ini hukumnya wajib untuk tugas ya. Coba Pak Tarno, saya bacakan pertanyaan dari mahasiswa, mohon untuk dijawab. Yang pertama ini dari Sulahuddin Ahmad Rafif mempertanyakan apakah Zn ini bisa digantikan oleh logam yang lain, dan apakah pada penggunaan logam lain mekanisme dan bahannya tetap ataukah berubah. Demikian, monggo dijawab dulu Pak. Terima kasih Bu Dr. Tuti Setianingsih. Pertama kali saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya saya diundang untuk memberikan kuliah secara online. Kemudian ini menjawab pertanyaan Saudara Sulahuddin Ahmad ini ya. Ini kalau logam Zn ini apakah bisa digantikan oleh logam yang lain? Prinsipnya sama, bisa digantikan. Karena konsepnya ini menggunakan konsep, kalau dalam sintesis itu adalah substitusi isomorfis. Substitusi itu penggantian satu logam dengan logam yang lain, itu tapi sifatnya yang isomorfis, berarti tidak merubah bentuk atau strukturnya. Jadi logam nanti yang masuk itu tetap berada dari dalam kerangka sebagai tetrahedral, sebagaimana kalau kerangkanya semuanya ini silikat. Contoh logam lain yang sangat umum lazim itu adalah misalnya Al, ya Al itu Al MCM41 kan begitu, atau juga mungkin logam yang lain. Ada logam Fe pernah itu ya, saya juga punya mahasiswa itu yang menggunakan logam misalnya Fe misalnya kan begitu. Ini mekanismenya ini tetap atau sama. Jadi modelnya nanti kalau kita mau melakukan substitusi secara isomorfis, ini adalah metodenya ini sintesisnya secara langsung.
Jadi prekursor logamnya biasanya ya dari garam-garamnya itu ditambahkan langsung dengan campuran reaksi untuk membentuk MCM41. Terima kasih Bu Tuti untuk pertanyaannya yang ini. Ya, terima kasih Pak Tarno atas jawabannya. Berikutnya pertanyaan dari mahasiswa yang kedua. Mengapa parameter KISI ZN-MCM41 lebih besar dibandingkan dengan MCM41? Kemudian, mengapa luas permukaan spesifik ZN-MCM41 lebih kecil dibandingkan MCM41? Monggo Pak. Nah, terima kasih. Ini ya, ini Saudara Hafidho Emilia Fatimah. Ini kenapa parameter KISI ZN MCM41 itu lebih besar dibandingkan dengan MCM41. Sedangkan luas permukaan spesifiknya justru menjadi lebih kecil. Yang pertama, jadi tadi di awal-awal presentasi itu sudah disampaikan bahwa ZN itu memiliki diameter pori, bukan diameter pori, diameter tadi atomnya atau jari-jari atom atau diameter atomnya itu lebih besar dibandingkan dengan SI. Sehingga kalau ZN itu masuk ke dalam kerangka, ya, menggantikan posisinya SI, karena ukurannya yang lebih besar, maka kan ZNO, itu ikatan ZNO berarti kan lebih panjang daripada SiO. Jika menjadikan parameter KISI-nya secara umum menjadi lebih besar. Kemudian luas permukaan spesifiknya menjadi lebih kecil karena tadi juga didukung oleh data XRD dengan masuknya ZN itu derajat keteraturannya itu menjadi turun. Semakin banyak ZN yang masuk itu intensitasnya tadi, intensitas di XRD-nya itu turun. Sehingga mengapa ini juga menyebabkan luas permukaan dari ZN MCM itu menjadi lebih kecil karena derajat keteraturannya ini turun. Begitu Bu Tuti. Terima kasih. Terima kasih Pak Tarno. Demikian jawaban untuk pertanyaan yang kedua. Sekarang pertanyaan ketiga Pak Tarno. Apa kelebihan utama penambahan logam ZN secara langsung dan tidak langsung? Mana yang lebih optimum? Monggo Pak. Nah, ini soal penambahan secara langsung atau tidak langsung. Itu mungkin di presentasi awal itu saya tunjukkan namanya ada diagram atau piramida material itu ya. Piramida material itu ada hubungan antara struktur dengan sifat, dengan proses sintesisnya, dan juga performance. Performance ini lebih ke arah untuk aplikasinya kan begitu. Nah ini untuk menentukan ini metode ini secara langsung atau tidak langsung, ini harus kita memiliki komitmen terlebih dahulu targetnya sebenarnya untuk apa. Gitulah. Jadi performanya nanti aplikasinya untuk apa? Karena itu nanti secara langsung itu nanti akan menyebabkan kan strukturnya beda. Kalau strukturnya berbeda, sifat atau propertiesnya beda. Kalau sifatnya berbeda sudah barang tentu aplikasinya nanti juga berbeda. Sehingga di sini keduanya ini tidak bisa dibandingkan mana yang lebih optimum begitu. Akan tetapi ini tergantung dari tujuannya. Nah, mau kita itu maunya apa? Tadi misalnya kalau ditambahkan secara langsung sifatnya itu ZN itu kan muatannya 2 positif. Sedangkan SI itu kan 4 positif. Kalau ZN menggantikan posisi dari SI, maka nanti kerangkanya itu akan bermuatan negatif. Akan bermuatan negatif. Sehingga nanti ini efektif. Misalnya aplikasinya itu sebagai adsorben untuk senyawa-senyawa yang sifatnya anionik atau bermuatan
negatif dengan interaksi antara adsorbat dengan adsorbennya nanti adalah elektrostatik. Kalau ini penambahannya ini tadi secara tidak langsung itu kan tadi sudah dibuktikan bahwa Zn itu keberadaannya sebagai sebagian besar itu ditunjukkan dari bukti XRD-nya juga itu sebagai ZNO atau sebagai oksida logamnya. Nah, oksida logamnya ini tadi juga sudah ditunjukkan dari data XRD-nya ini masuk kategori nano kristal atau mungkin juga nano partikelnya itu. Maka ini akan memberikan sifatnya itu adalah sebagai fotokatalis. Jadi nanti tergantung mau aplikasinya. Kalau maunya itu untuk adsorpsi, nah itu secara langsung. Tapi kalau mau sifat yang diperoleh itu adalah untuk katalis, fotokatalis misalnya, fotokatalis ini penambahannya dilakukan secara tidak langsung. Jadi dengan menggunakan diagram piramida material itu ya, kita nanti bisa dengan mudah untuk menganalisis ini mana metode yang cocok untuk tujuan yang kita inginkan. Terima kasih, Bu Tuti. Ya, terima kasih Pak Tarno. Berikutnya pertanyaannya ya Pak ya. Bagaimana cara mengetahui rasio SI per ZN di dalam struktur ZN MC41 hasil sintesis? Monggo Pak Tarno. Baik. Jadi kalau sekedar mengetahui SIZN ini secara umum, tapi kalau ingin mengetahui betul-betul ini di dalam kerangka itu baru membutuhkan ini kita harus membutuhkan suatu NMR yang khusus misalnya untuk SI, bahkan nanti mungkin untuk NMR yang ZN untuk mengetahui betul-betul dia ini hubungannya nanti dengan kerangka. Tapi kalau sekedar mengetahui ini adalah rasio molnya, itu bisa dengan analisa kimia biasa. Ya, misalnya bisa ZN dianalisa nanti, tapi itu SI dianalisa sendiri, SN dianalisa sendiri, tapi itu tidak menjamin nanti itu adalah representasi dari rasio SIZN yang di dalam kerangka. Karena kalau dalam kerangka ini betul-betul ini menjadi struktur. Contoh saja kalau misalnya rasio SIAL itu ya, ZN-nya ini saya ganti dengan AL, ini bisa dengan solid state NMR. Jadi solid state NMR zat padat nanti untuk SI dan juga nanti khusus untuk AL sehingga kita betul-betul bisa mengetahui nanti perbandingan SI dan AL yang berada dalam kerangka. Kalau dengan analisa kimia biasa itu ya, mungkin dengan AAS atau dengan UV atau juga dengan metode yang lain, itu adalah hanya kita mengetahui SI dan logam rasionya itu dengan logam-logam yang lain itu secara ruah atau secara keseluruhan. Begitu. Ini untuk jawaban Saudara Igede Brahmantia. Ya, Pak. Ya, terima kasih Pak Tarno. Pertanyaan berikutnya, bagaimana pengaruh sonikasi terhadap masuknya ZN2+ dalam kerangka ZN MCM41? Enggak Pak Tarno. Ini ditanyakan pengaruh sonikasi dengan masuknya logam ZN. Nah, kalau ini pertanyaannya ini kurang spesifik ya, kurang spesifik bagaimana pengaruh proses sonikasi pada sintesis ini. Dalam pengaruhnya itu maksudnya dibandingkan dengan apa atau terhadap apanya. Ini harus misalnya statementnya harus jelas misalnya ya. Kalau dalam sintesis, kalau ini misalnya ya hubungannya sintesis itu saya wakili dengan parameter waktu misalnya. Waktunya jauh menjadi lebih singkat.
Kalau yang biasanya sintesis MC41 dengan metode konvensional itu adalah misalnya dengan metode hidrotermal, itu kecuali menggunakan temperatur yang lebih tinggi, mungkin di atas temperatur titik didih air, 100-an derajat Celcius misalnya, juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Perbandingannya mungkin bisa sampai 1 hari, 2 hari, sampai 3 hari, seperti itu. Kalau dengan teknik sonikasi ini, nanti kalau di pengaruhnya ini terhadap waktu sintesis menjadi jauh lebih pendek. Nanti ukurannya cuma dalam jam, mungkin sekitar 1 jam, 2 jam, 3 jam, begitu sudah. Tetapi dari segi hasil, ini sebagian masih kalau dibandingkan teknik hidrotermal itu masih lebih baik atau lebih unggul dibandingkan dengan teknik sonikasi. Ya, tapi keuntungannya itu adalah secara umum untuk proses sintesisnya, durasinya atau waktunya ini membutuhkan waktu sintesis yang lebih pendek atau lebih singkat. Itu kalau yang dimaksud ini tadi terhadap waktu. Kemudian pengaruhnya ini harus dibandingkan dengan yang lain. Tadi kalau dengan hidrotermal secara umum itu kalau dari segi kualitas dari kristalinitasnya MCM41 itu masih lebih baik dengan teknik konvensional hidrotermal. Terima kasih, ini jawaban untuk Saudara Thalia Salsabila. Terima kasih Monggo, Pak Tarno. terima kasih. Berikutnya ini ada pertanyaan yang kaitannya mungkin dengan Anu 1 ya Pak ya. Anu 1 ini kuliahnya tentang ikatan kimia dan gaya intermolekuler. Nah, ini ada pertanyaan, kira-kira jenis ikatan kimia dan gaya intermolekuler apa yang ada di dalam proses sintesis atau produk mesofasa atau produk MC41 dengan adanya ZN atau ZNU. Ini nyambung dengan pertanyaan yang pertama yang sebelum mahasiswa, yaitu bagaimana mekanisme reaksi pembentukan MCM41. Tadi pertanyaannya hanya MCM41, Pak. Monggo Pak Tarno. Ya. Terima kasih. Ini saya awali dulu dari MCM41-nya ya, sebagai parent-nya atau sebagai induknya sebelum dimodifikasi. Nah, dalam MCM41 itu kan ikatannya secara umum itu adalah antara misalnya SI dalam satuan itu atau primary building unit itu ya, itu dalam tetrahedral, dalam struktur tetrahedral SiO4 yang antara SiO dengan Si saling berhubungan. Itu ikatannya kalau SiO-Si dan seterusnya itu dalam kerangka MCM41 ini adalah ikatannya kovalen. Kemudian sekarang kalau yang termodifikasi ZN, baik ini sebagai kerangka maupun non kerangka. Ini mungkin yang pertama ini adalah yang ZN sebagai kerangka, yang ZN MCM41 misalnya. Ikatan ZN sendiri itu adalah tadi substitusinya adalah sifatnya isomorfis. Jadi menggantikan posisi Si sehingga tidak merubah morfnya, bentuknya. Jadi tetap berada ZN itu juga sebagai ZN tetrahedral, ZNO4, SiO4 yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Itu ZNO, ZN atau apa ZNO dengan Si, ZNO-nya itu ikatannya di dalam MC41 juga tadi adalah ikatannya ini ikatan kovalen. Kemudian kalau yang ZNO ini yang non kerangka. ZNO non kerangka, ikatan ZNO tadi sudah dibuktikan bahwa ZNO itu memang sebagai senyawa oksida logam. Dari bukti-buktinya, kemudian bahwa posisinya ZN-nya itu adalah nanti dia menempel, ya terdistribusi di permukaan. Berarti kalau ada di permukaan,
itu kan berarti ada interaksi antara kerangka MCM41 dengan oksida logamnya dengan ZNO-nya itu. Nah, kita tahu bahwa misalnya di dalam MCM41 sendiri itu di permukaan eksternalnya, permukaan luarnya itu kan masih ada gugus SiOH atau silanol gitu ya. Gugus silanol ini bisa berinteraksi dengan oksida logam ZNO walaupun ini interaksinya tidak begitu kuat ya, tidak begitu kuat tapi cukup bisa menempel. Misalnya bisa berinteraksi misalnya antara OH dengan O yang ada di ZN misalnya. OHO jadi mungkin itu melibatkan barangkali ikatan hidrogen atau juga mungkin bisa interaksinya itu dari berbagai jurnal itu tidak memberikan informasi yang terlalu spesifik begitu. Jadi ini adalah termasuk interaksi-interaksi yang tidak begitu kuat. Mungkin bisa sifatnya dengan dipol-dipol antara SiO yang O-nya yang negatif, dipol negatif pada kerangka MCM41 dengan dipol positif pada logam Zn-nya. Itu bisa juga terjadi interaksi. Juga terbukti bahwa ZNO-nya itu masih terdeteksi betul, terdeteksi tadi sebagai oksida ZNO. Begitu Bu Tuti, jadi interaksi bagaimana interaksi dalam MCM41 sendiri atau juga Zn di dalam ZNM MCM41 dan juga ZNO yang sifatnya non kerangka di dalam MCM41 sebagai tambahan tadi ya. Itu kan Zn kalau ZNO itu ya sebagai non kerangka itu dibuktikan dengan tadi isoterm adsorpsi nitrogennya itu bahwa diameter porinya setelah dimodifikasi dengan ZNO itu kan menjadi lebih kecil. Berarti ZNO itu menempel di permukaan, terutama ini adalah yang paling banyak adalah permukaan internalnya. Sedangkan Zn, MCM41, Zn itu masuk ke dalam kerangka. Juga dibuktikan tadi dengan parameter Kisi, dan juga diameter pori yang lebih besar bila dibandingkan dengan MCM41. Terima kasih, Bu Tuti. Terima kasih, Pak Tarno. Pertanyaan berikutnya ini mungkin lebih dalam, Pak. Ini. Jadi, faktor apa yang mempengaruhi ikatan kimia dan gaya intermolekuler pada proses pembentukan ZN-MCM41 atau ZNU-MCM41? Mungkin maksudnya faktor yang mempengaruhi jenis ikatan, mungkin begitu, Pak ya. Jenis ikatan kimia dan gaya intermolekuler. Monggo, Pak Tarno. Nah, ini ya, pertama akan saya jawab secara global dulu ya. Jadi untuk bisa melakukan ini tadi Zn MCM41 dan ZNO MCM41. Jadi kalau Zn ya, Zn yang masuk ke dalam kerangka tadi ikatannya adalah ikatan kovalen sebagaimana SiO ini juga ada ZNO kan begitu. Jadi itu adalah kalau ikatan kovalen ya secara umum adalah penggunaan pasangan elektron secara bersama-sama antara Zn dengan O atau Si dengan O kan itu. Jadi mungkin itu gaya yang mengikatnya. Tetapi kalau yang ditanyakan itu lebih umum lagi bagaimana MCM41 bisa terbentuk, itu jawabnya nanti dengan proses mekanisme. Itu nanti akan agak panjang. Kemudian ini yang ZNO MCM41 kan disintesis atau dilakukan modifikasi secara tidak langsung. Artinya MCM41 sudah disintesis terbentuk terlebih dahulu, baru ditambahkan sumber dari ZNO.
Kemudian gitu ya, ditambahkan sumber ZNO. Kemudian ini ZNO bisa berinteraksi tadi berada di permukaan-permukaan MCM41. Tadi interaksi atau gaya intermolekul yang bekerja di situ, mungkin di pertanyaan sebelumnya tadi sudah bisa. Misalnya Si di MCM41 itu kan permukaan luarnya itu di permukaannya ada gugus silanol, SiOH. Kemudian ini ada interaksi dengan ZNO. Itu bisa SiO, SiOH, kemudian ikatan OH-nya itu berinteraksi dengan O pada Zn, bisa interaksi kan ada ikatan hidrogen. Itu ada OHO, jadi O yang terikat Zn, dan juga O yang tadi H terikat oleh Si, SiOH, OZn. Jadi itu ada ikatan hidrogen. Bisa juga tadi interaksinya itu adalah interaksi antara mungkin dipol-dipol, ya, dipol-dipol atau dipol yang ada di Zn yang positif dengan dipol yang ada di oksigen milik permukaan silika yang bermuatan tadi O yang bermuatan negatif. Jadi ada interaksi dipol dengan dipol. Begitu Bu Tuti ya. Makasih Pak Tarno. Berikutnya apa pengaruhnya terhadap karakteristik dari produk jika TeOS digantikan dengan natrium silikat? Kemudian bagaimana mekanisme adsorpsi metilen blue oleh Zn MCM41? Enggak Pak Tarno. Baik. Yang pertama ini mengenai hubungannya prekursor atau bahan sintesis. Kalau TeOS diganti natrium silikat, jelas ini dari segi tinjauan ekonomi lebih murah, ya, lebih murah juga lebih mudah cara mendapatkannya. Gitu kalau dibandingkan mungkin kalau beli TeOS cuma dapat berapa, mungkin 50 atau 10 mili begitu. Kalau dibelikan natrium silikat sudah dapat 1 liter, nah, kan begitu. Tetapi juga ada konsekuensinya, ada konsekuensi. Ditinjau dari nanti kualitas produknya, memang tidak disangkal bahwa TeOS itu memberikan produk yang lebih baik dibandingkan dengan natrium silikat. Bahkan natrium silikat ya kalau mau ditanyakan lagi lebih luas lagi, ini yang penting ada sumber-sumber natrium silikat bukan dari bahan murni juga bisa. Misalnya saya mensintesis MCM41 dan juga zeolit itu misalnya dari abu layang batubara, fly ash. Kemudian juga bisa dari abu sekam padi misalnya. Itu memiliki sumber silikat dan juga sumber aluminat. Kalau misalnya di situ kekurangan Se, ditambahkan Se. Kalau perlu ditambah Al, juga nanti ditambahkan Al. Dan demikian. Nah, kemudian tadi hubungannya, tadi kalau dengan TeOS diganti natrium silikat, yang lebih bagus memang yang TeOS kan begitu. Ini dengan catatan parameter yang lain ini dibuat sama. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua hubungannya dengan adsorpsi untuk birometilen, ya, metropilbitol. Itu tadi metilen juga sudah saya jawab waktu menjelaskan di awal. Jadi metilen blue itu kan merupakan kalau ditinjau dari senyawanya itu kan senyawanya bermuatan positif, kationik ya. Strukturnya dia sebagai kationik. Kemudian adsorbennya ini yang Zn MCM41 itu tadi dengan masuknya Zn yang muatannya atau valensinya 2 positif,
menyebabkan kerangkanya itu bermuatan negatif. Di kerangka dari Zn MCM41 itu bermuatan negatif, sehingga jadi nanti interaksinya akan menjadi elektrostatik antara muatan negatif dari permukaan Zn MCM41 kemudian berinteraksi dengan muatan positif dari metilen biru, dari struktur metilen birunya. Di interaksinya adalah interaksi elektrostatik. Begitu Bu Tuti. Terima kasih Pak Tarno. Ada lagi pertanyaan? Ini sepertinya tidak ada lagi. Silakan, masih ada pertanyaan yang belum disampaikan, yang wajib atau yang opsi? Tidak ada lagi? Tampaknya sudah semua Pak Tarno ini. Karena memang mahasiswa mineralogi hanya 11, kemudian juga itu sintesis anorganik, terus kelompokan. Ini ada lagi. Ini adalah satu lagi Pak. Untuk mengetahui atau memastikan muatan hasil sintesis ZnMCM41 adalah negatif, bagaimana caranya Pak? Mohon dijawab. Terima kasih. Nah, ini sebenarnya bisa diuji yang paling mudah itu dengan KTK saja. Ditentukan kapasitas tukar kationnya, gitu ya. Jadi nanti Zn MCM41-nya itu kemudian nanti ditentukan nilai KTK-nya, kapasitas tukar kationnya. Nah, nanti akan memberikan seberapa besar kemampuannya, seperti juga kalau di zeolit dan sejenisnya itu sering akan menentukan harga KTK, kapasitas tukar kation, karena tadi dengan Zn MCM41 kerangkanya bermuatan negatif, itu pasti kan memerlukan suatu kation penyeimbang sebagai kation penyeimbang lah. Kation penyeimbangnya itu kan sifatnya exchangeable. Nah, tadi yang kemudian pada proses adsorpsi itu ya kation penyeimbang itu digantikan posisinya oleh muatan positif dari biru metilen. Oke, tapi kalau metode ingin mengetahui caranya yang mudah dengan menentukan harga kapasitas tukar kation. Terima kasih Bu Tuti. Terima kasih Pak Tarno. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Masih tidak ada? Sudah semua ya. Kesimpulan dari presentasi Bapak Dr. Sutarno MSI pada hari ini antara lain bahwa MC41 itu bisa dimodifikasi dengan Zn2+ yang ada di dalam framework menggantikan Si 4+ dengan Zn2+ dan dimodifikasi sebagai senyawa ZNO yang ada di luar framework. Nah, ada dua perlakuan yang penting yaitu sonikasi dan kalsinasi, di mana sonikasi dibutuhkan untuk mempercepat reaksi. Kemudian untuk mengidentifikasi apakah itu ada di dalam framework, apakah itu di luar framework sebagai ZNO, bisa diverifikasi dengan menggunakan metode XRD dan juga dengan FTIR. Kemudian juga menggunakan penentuan porositas ya dan luas permukaan yang bisa menjadi pendekatan untuk menyimpulkan apakah itu ada di dalam framework ataukah di luar framework sebagai senyawa ZN.
Ya, demikian presentasi hari ini. Terima kasih kepada mahasiswa yang sudah hadir ya, tertib sesuai dengan tugas yang sudah diberikan. Terima kasih kepada Pak Sutarno dan juga kepada Ibu Amaria dari UNESA. Saya berharap Bu Amaria juga memberikan sumbangan. Saya tunggu ya Bu. Tolong mengirimkan videonya. Nanti akan saya upload di YouTube saya. Ya, apa bedanya presentasi di Zoom dengan ada di YouTube dan tanpa di YouTube? Kalau dengan saya masukkan dulu ke YouTube, maka setelah Zoom selesai, Anda masih bisa membuka-buka lagi, gitu ya. Jadi saya harapkan presentasi hari ini bisa menginspirasi mahasiswa untuk penelitian tugas akhir ya, sintesis MC41 mungkin dari mineral alam ya yang dan juga bisa modifikasi dengan berbagai macam kation logam transisi gitu ya. Baik yang ada di dalam kerangka maupun di luar kerangka sebagai oksida logamnya ya gitu. Demikian Pak Tarno. Ya. Saya tutup hari ini presentasi. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.